Selamat pagi adik-adik sekalian. Puji Tuhan pagi hari ini kita semua dikasih kekuatan, kasih kesehatan oleh Tuhan. Sehingga pagi-pagi ADP udah lihat semua sudah di depan TV. Karena tidak sabar lagi untuk menanti acara sekolah minggu di rumah. Haleluya adik-adik, mari kita memuji Tuhan. ADP ajak kita semua berdiri dan bertepuk tangan. Katakan, segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Haleluya. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan namamu. Haleluya. Sekali lagi adik-adik katakan, segala puji syukur. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan namamu. Haleluya. Katakan, soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. 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 Adik-adik, ayo semua. Mari kita memuji Tuhan. Ayo kita bertepuk tangan. Kita sembah dan puji Dia di tempat yang maha tinggi. Haleluya. Haleluya. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan namamu. Haleluya. Semua berkata, soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Katakan, soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. 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 Pagi ini, mari kita akan sama-sama memuji Tuhan. Mari adik-adik siapkan hati, siapkan pikiran, hanya untuk memuji Tuhan. Mari adik-adik, dengan lagu berikut kita memuliakan Tuhan. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur.
syukur atas kebaikan-Mu. Bapa, ku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Adik-adik, saat ini kita akan mendengar firman Tuhan. Yuk, Pak DP ajak kita semua tunduk kepala, mari kita berdoa. Bapa di sorga, tiba saatnya bagi kami adik-adik sekolah minggu mau belajar firman Tuhan, mau baca firman Tuhan. Karena itu ya Tuhan, urapi kami dengan kuasa-Mu, Roh-Mu yang kudus mengurapi kami semua adik-adik, sehingga apa yang kami dengar dapat kami mengerti. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Selamat mendengarkan cerita pada hari ini. Tuhan memberkati. Yohanes 20 ayat 11-18. Tetapi Maria berdiri dekat kubur itu dan menangis. Sambil menangis, ia menjenguk ke dalam kubur itu. Dan tampaklah olehnya 2 orang malaikat berpakaian putih, yang seorang duduk di sebelah kepala dan yang lain di sebelah kaki, di tempat mayat Yesus terbaring. Kata malaikat-malaikat itu kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Jawab Maria kepada mereka, "Tuhanku telah diambil orang, dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan." Sesudah berkata demikian, ia menoleh ke belakang dan melihat Yesus berdiri di situ. Tetapi ia tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis? Siapakah yang engkau cari?" Maria menyangka orang itu adalah penunggu taman, lalu berkata kepadanya, "Tuan, jikalau Tuan yang mengambil dia, katakanlah kepadaku, di mana Tuan meletakkan dia, supaya aku dapat mengambilnya." Kata Yesus kepadanya, "Maria." Maria berpaling dan berkata kepadanya dalam bahasa Ibrani, "Rabuni," artinya guru. Kata Yesus kepadanya, "Janganlah engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa. Tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku, dan katakanlah kepada mereka, bahwa sekarang
aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu. Maria Magdalena pergi dan berkata kepada murid-murid, aku telah melihat Tuhan, dan juga bahwa Dia yang mengatakan hal-hal itu kepadanya. Demikianlah firman Tuhan. There was a righteous member of the religious council who had not taken part in condemning Jesus. His name was Joseph of Arimathea. He obtained permission from Pontius Pilate to lay Jesus' body in a nearby tomb before the Sabbath began at sundown. Forgive us. We are following the body of our Lord. All are welcome. But come, the Sabbath is approaching. Early on Sunday morning, the third day after Jesus was crucified, we went back to the tomb carrying the spices we had prepared to anoint his body. The stone's been rolled away. Peter, James, John, listen! The stone was rolled away. We entered, but the body of our Lord was gone. They have taken the Lord from the tomb, and we don't know where they have put him. What? The body of our Lord gone? Go and see for yourself. After examining the tomb, Peter returned to the other disciples. But I remained outside, wondering and weeping. The soldiers must have taken him. Or the Pharisees. They killed all we hoped for. At least they could have left us his body. Woman, why are you crying? They've taken my Lord away, and I do not know where they have put him. Woman, why are you crying? Who is it that you are looking for? Sir, if you took him away, tell me where you have put him, and I will go and get him. Mary. Teacher! Do not hold on to me, for I have not yet ascended to the Father. You are alive, Lord. Go and give this news to my brothers.
You have not forgotten us. God has not left us. Tell them. I have seen the Lord. I have seen the Messiah. Nah, adik-adik kan sudah dengar dan saksikan sendiri bagaimana ceritanya. Seru nggak? Seru tentunya. Nah, adik-adik, dari cerita yang adik-adik lihat tadi, kira-kira apa pelajaran yang adik-adik dapat? Pak DP mau ngasih tahu, pelajaran yang kita dapat hari ini, pertama-tama, siapapun orang di dunia ini, baik adik-adik, baik papa dan mama, baik guru di sekolah maupun kakak-kakak di sekolah minggu, termasuk Pak Pendeta, siapapun dapat merasa kecewa dan dapat merasa sedih. Sedih karena orang yang dikasihi dan orang yang dekat dengan kita itu pergi meninggalkan kita selama-lamanya. Persis seperti Maria yang sedih karena Yesus mati. Yesus dikubur. Habis itu mayatnya hilang. Bikin dia tambah sedih. Demikian juga kita. Kita mungkin juga pernah merasa kehilangan seperti Maria. Dan mungkin masih ada banyak lagi sedih-sedih lainnya yang kita alami. Yaitu ketika apa yang kita inginkan tidak terkabul. Apa yang kita harapkan tidak tercapai. Cuma, adik-adik, kalau sedih, jangan sedihnya itu sampai berlama-lama. Kalau terlalu lama, sedih itu tidak baik buat adik-adik, buat Pak Pendeta juga. Kenapa kita tidak boleh sedih lama-lama? Nah, ini pelajaran yang kedua. Karena Tuhan Yesus adalah pribadi yang dapat mengobati kesedihan dan kekecewaan kita. Dari mana kita tahu? Buktinya, Yesus waktu Maria sedih, dia datang. Dia bilang, Maria. Dan Maria yang tadinya sedih, adik-adik lihat kan tadi. Tiba-tiba dia bersemangat, dia bilang, aku telah melihat Tuhan. Aku telah melihat Mesias. Tuhan Yesus dibikin semua orang yang sedih jadi sukacita. Tuhan Yesus juga nanti kemudian akan menampakkan diri kepada para murid lain. Begitu mereka melihat Yesus, luar biasa mereka senangnya. Nah, Tuhan Yesus bukan hanya buat hal itu, bukan hanya bisa bikin gembira Maria dan para murid. Karena Tuhan Yesus juga bisa lakukan itu buat adik-adik. Itulah pelajaran yang kita dapat dari peristiwa Yesus menghibur hatiku. Tuhan memberkati adik-adik. Sekarang kita akan memberi persembahan. Adik-adik, siapkan amplopnya. Ayo, sudah diisi persembahannya kan? Nah, pegang sekarang. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami akan memberi persembahan. Biarlah persembahan yang ada di tangan kami semua ini dikuduskan dan diberkati oleh Tuhan. Terima kasih buat berkat-berkat-Mu dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Sekarang, taruh persembahannya dan beri kepada Mama Papa supaya Mama Papa bawa ke gereja. Tuhan memberkati. Adik-adik, mari kita berdoa di dalam doa syafaat. Kita berdoa. Bapa di sorga, di dalam nama Tuhan Yesus, pagi ini kami berdoa, mengucap syukur kalau kami mendapatkan pelajaran bahwa kami mungkin bisa sedih, tapi kami tidak boleh sedih lama-lama karena kami punya Tuhan Yesus yang bisa menghibur kami. Terima kasih ya Tuhan. Pagi ini kami berdoa, Tuhan tolong kami semua. Saat ini kami semua sekolah di rumah.
belajar di rumah, kerja PR di rumah. Bahkan kami juga akan ujian di rumah. Karena itu Tuhan, tolong kami semua berikan hikmat buat kami, sehingga ketika kami belajar, kami dapat belajar dengan sungguh-sungguh, mempersiapkan diri, sehingga sekalipun kami belajar di rumah, kami boleh menghasilkan yang terbaik, nilai kami baik. Tuhan berikan kami kerajinan untuk itu. Saat ini kami berdoa juga buat papa, mama, kakak, adik, dan keluarga kami lainnya. Kiranya Tuhan melindungi kami semua dari virus corona. Tuhan melindungi, dan biarlah Tuhan bagi saudara-saudara kami yang sedang menderita karena virus itu, kiranya Tuhan Yesus menyembuhkan mereka. Tuhan juga menolong supaya pemerintah kami diberi kekuatan dan kemampuan untuk bisa mengatasi virus ini. Tuhan menjamah para dokter, Tuhan menjamah para perawat, agar mereka bisa bekerja dengan baik dan mereka juga hidup dalam ketenteraman. Terima kasih Bapa, terima kasih. Ini doa dan pengharapan kami di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, melainkan lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, kita akan mengakhiri ibadah sekolah minggu di rumah hari ini. Karena itu arahkanlah hatimu kepada Tuhan, terimalah berkat Tuhan. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa dan persekutuan dengan Roh Kudus, memberkati adik-adik sekalian dari saat ini sampai selama-lamanya. Semua yang percaya katakan, amin. Selamat hari Minggu adik-adik, sampai jumpa. Shalom. Masih lihat kan? Nah, siapa yang masih nonton sampai di titik ini? Pak DP mau kasih kuis berhadiah. Siapa yang bisa jawab pertanyaan pertama? Siapa yang pertama kali berjumpa dengan Tuhan Yesus ketika Tuhan Yesus bangkit? Siapa? Yang kedua, apa dua pelajaran yang didapat hari ini dari kisah cerita tentang Maria Magdalena? Siapa yang bisa menjawab? Hubungi Pak DP di nomor telepon ini. Siapa dapat cepat, dia dapat hadiahnya. Tuhan memberkati.